Terima kasih bahwa saya memang ketua. Nama saya Sarkawif, Ketua Brigade 571 Trisula Medan Putih, wilayah Madura. Selama ini memang saya tetap dalam koridor satu komando berdasarkan instruksi dari DPP bahwa dari selaku Ketua Brigade 571 tetap bermitra dengan pemerintah yang ada di daerah, salah satunya Kabupaten Sumeneb, selaku kota sebagai kota transit antar kepulauan. Jadi kami tetap berkoridor melakukan pengawasan terhadap wilayah Sumeneb terkait dengan persoalan-persoalan yang kita berdebat di belakangan hari ini. Salah satunya adalah terkait masalah rokok ilegal, rokok yang memang sudah dilarang oleh pemerintah mengacu kepada undang-undang PJADH. Itu anggota kami dapat laporan dari anggota kami bahwa Kecamatan Kalianget itu, khususnya Kalianget Timur ini adalah pelabuhan yang memang betul-betul transit untuk kepulauan. Ada beberapa pelabuhan di Kalianget ini. Pelabuhan resmi, pelabuhan 1, pelabuhan 2, pelabuhan 3, Pelindo 3, atau pelabuhan TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri yang sekarang ini masih menjadi persoalan. Jadi tanggal hari kemarin lusa, tanggal 8, saya dapat laporan, tepatnya hari Rabu. Ya, tepatnya hari Rabu, saya dapat laporan dari warga terkait dengan masalah pengiriman rokok ilegal ke kepulauan melalui kapal. Maka kami langsung bertindak untuk melakukan pencegahan supaya rokok tersebut tidak terlaksana terkirim ke kepulauan. Namun kami tidak bisa melakukan penindakan sebab kami sebagai Ormas tidak boleh melakukan penindakan. Namun kami sifatnya memberi laporan terhadap pihak yang terkait yang bersangkutan. Salah satunya melalui Bea Cukai Pamekasan. Di situ tepatnya jam 11 kita memberi informasi terhadap Bea Cukai yang ada di Pamekasan. Yang kami sampaikan kepada pihak penindakan adalah Bapak Hari. Itu tahap pertama tertanggal 4 Oktober. Itu tahap pertama saya menggagalkan pengiriman rokok ilegal. Itu kami adukan kepada pihak penegak penindakan, yaitu Bea Cukai. Namun di situ ada jawaban dari Bapak penindakan, Bapak Hari, siapa infonya, siapa. Namun kami tunggu, tidak ada langkah dari Bea Cukai untuk turun ke lokasi atau ke lapangan. Akhirnya rokok tersebut kami turunkan dan sempat kami amankan di Pol Air Kalianget. Dikirim ke Pol Air Kalianget, namun oleh Kasat Pol Air Kalianget ditolak sebab di situ tidak ada tanda terima dari siapa yang punya. Jadi Satpol Air Kalianget tidak bisa menerima penitipan rokok tersebut. Akhirnya rokok tersebut dibawa pulang entah kemana. Setelah itu satu sudah kecolongan. Ini dan kedua tertanggal
tertanggal tertanggal 8 November jam 12 saya dapat laporan lagi dari anggota atau dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok melalui kapal yang jurusan Kangean. Itu pun berskala besar rokok tersebut, kurang lebih 20 kardus besar atau 10 karung besar. Itu sudah tertera di dalam karung atau di dalam kardus itu nama-nama yang mau dikirim. Akhirnya kami melakukan langkah lagi kepada pihak bea cukai, melaporkan lagi kepada Bapak Hari di Pamekasan. Di situ beliau menanggapi melalui pesan WA sama saya. Jawabannya, Bapak Hari, siap Pak, muat hari ini Pak, dimuat kapal apa, tujuan mana kapal tersebut, siapa, nama kapalnya apa, siap. Ini WA-nya. Jadi sungguhnya tidak perlu dari bea cukai itu, tidak perlu terlalu detail untuk mencari bukti data. Yang penting ada pengaduan dari ormas atau dari masyarakat atau yang sudah berbadan hukum seperti lembaga Brigade 51, mestinya bea cukai itu langsung turun dan cepat tanggap. Akhirnya kami merasa kesal. Waktu itu saya laporkan lagi ke Satpol PP melalui Bapak Kepala Satpol PP, yaitu ya Pak Ali. Beliau menyatakan pada saya, Pak, ini bukan tanggung jawab kami, ini tanggung jawab bea cukai. Langsung aja Pak, nanti saya kasihkan nomor WA-nya pengaduan dari bea cukai. Jadi mohon maaf, menurut Bapak ini kami tidak punya kewenangan untuk melakukan. Tujuan saya bukan untuk menindak pihak-pihak yang bersangkutan yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Tujuan saya hanya untuk bisa mengamankan. Setelah itu kami serahkan ke bea cukai yang punya kewenangan. Nah, disitulah akhirnya anggota menindak. Disitulah ada WA lagi dari Bapak Hari. Izin Pak, kemarin sama teman-teman anggota sudah disamperin atau didatangi ke pelabuhan. Di pelabuhan, namun barangnya yang dimaksud sudah tidak ada. Kemungkinan sudah dimuat di dalam kapal. Akhirnya anggota menindak rokok ilegal lainnya di wilayah Sumeneb. Lalu saya bilang, itu kan alasan kenapa tidak menghubungi saya selaku pemberi pengaduan. Mohon maaf Pak, masalah ini udah ada kesempatan. Kami akan lanjutkan pengiriman surat ke tingkat pusat, bea cukai tingkat pusat, bahwa bea cukai yang ada di Madura ini tidak tanggap dengan penanganan rokok ilegal. Akhirnya kami melakukan tindakan. Saya minta kepada pihak agen atau pihak kapal, ABK kapal, rokok tersebut supaya diturunkan sesuai dengan apa yang sudah dugaan itu rokok ilegal. Akhirnya oleh pihak ABK kapal ada pemeriksaan di Balkar, itu ternyata memang benar bahwa itu rokok ilegal. Mereknya adalah merek Lucio. Mereknya adalah merek Lucio. Jadi yang diturunkan sebanyak 10 karung, terus ada 2 kardus. Namun menurut informasi daripada anggota kami atau masyarakat yang ada di pelabuhan, itu kurang lebih 20 kardus yang masih tidak diturunkan. Dari situlah kami minta kepada para penegak hukum atau pemangku kebijakan supaya di pelabuhan ini diperketat pengawasannya. Saya minta kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, supaya ada penambahan penjagaan. Berhubung di Pelabuhan Kalianget ini adalah satu-satunya kota transit untuk kepulauan. Jadi kami bukan hanya
menyikapi terkait masalah rokok ilegal. Namun yang dijaga kami terkait dengan marak-maraknya sekarang Sumeneb ini, maka dari itu kami minta kepada Bea Cukai yang ada di Pamekasan supaya kantor yang ada di Kaliangan ini supaya difungsikan. Kantor besar seperti itu tidak difungsikan. Sekarang siapa yang mau mengawasi? Siapa yang mau melakukan penjagaan? Kalau memang kantornya itu kosong. Sedangkan di Pamekasan itu kurang lebih 2 jam kalau memang mau ke Sumeneb. Untuk itu saya minta kepada pemerintah, khususnya Kabupaten Sumeneb, Bapak Bupati, terkait masalah rokok ilegal ini harusnya betul-betul ditindaklanjuti. Saya menduga ini ada semacam kerjasama atau ada yang membacking-nya atau ada yang membackup terkait masalah pengiriman rokok ilegal tersebut. Itulah yang kami sampaikan. Saya minta supaya pihak Bea Cukai ini bertanggung jawab dengan adanya pengiriman rokok tersebut. Ini kami akan melakukan semacam sharing dengan Dewan selaku wakil rakyat untuk mempertemukan terkait dengan adanya pengamanan di pelabuhan. Salah satunya adalah Bea Cukai yang kami soroti sekarang ini sepertinya tidak serius dalam menangani rokok ilegal. Langkah kami, tujuan kami akan melakukan secara proses hukum. Kalau memang ini terjadi, nanti akan dilakukan kami sebagai pembuktian untuk melakukan langkah proses hukum sesuai dengan perintah dari Bapak Hari sebagai penindakan. Ini ada WA-nya sama saya. Mohon izin Pak, petugas kami terbatas. Jika memang ada Bapak melihat dugaan pemuatan atau pengiriman rokok ilegal, boleh disampaikan ke aparat penegak hukum lainnya. Pak, nanti setelah dihentikan atau ditindak oleh aparat penegak hukum lainnya akan menghubungi kami untuk melimpahkan, karena kami juga tiap hati melakukan penindakan Pak, baik di moda angkutan darat, di jasa pengiriman maupun teman-teman pengepan mungkin berikutnya. Jika memang ada infonya bisa kami tindak lanjuti. Nah, ini yang kami sayangkan. Ini sudah saya sampaikan ke Bea Cukai, kenapa kok tidak langsung sigap itu turun? Kok sekarang masih kalau memang ada kerjasama, ya mohonlah kepada Bapak Kapolres untuk penjagaan lebih ketat lagi di pelabuhan. Sesuai dengan arahan dari Bea Cukai, biar ini tidak terlalu bahwa pengiriman rokok ilegal ini tidak terlalu merebak. Yang jelas, kalau memang ini tidak ada tindakan, otomatis rokok-rokok ilegal ini tetap menjamur ke kepulauan. Itulah langkah kami. Harapan saya begini, Pak. Jadi pemerintah Kabupaten Sumeneb sesuai dengan aturan perundang-undangan, tolonglah kami sebagai ormas hanya penyambung mitra sebagai membantu dari pihak-pihak penegak yang punya kewenangan. Jadi kalau memang sudah ada laporan dari pihak ormas atau masyarakat, harusnya cepat ditindaklanjuti. Jadi bukan hanya masalah rokok ilegal, tapi terkait dengan barang-barang yang memang itu tidak sesuai dengan aturan, harusnya itu harus ditindaklanjuti. Jadi saya minta kepada Bapak Bupati Kabupaten Sumeneb, harusnya kami dari Ketua Lembaga Brigade 1 terkait dengan maraknya pengiriman rokok ilegal ke pulau ini,
harus disikapi dengan secara serius, khususnya bea cukai. Kedua, saya minta kantor bea cukai yang ada di Kalianget ini harusnya difungsikan kembali.